Praktikum hari keempat oleh Irfan Holil Muklisin, NRP 2103121015 dengan dosen pembimbing Pringga Asmara, Eskom OCA. Dalam praktikum hari keempat, materi yang akan dibahas adalah bekerja dengan tipe data komposit. Dan tujuan dari materi ini adalah yang pertama, membuat user-defined PL/SQL record. Yang kedua, membuat record dengan atribut row type. Yang ketiga, membuat index by table. Yang keempat, membuat index by table of record. Dan kemudian yang terakhir, mendeskripsikan perbedaan antara record, table, dan table of record. Bekerja dengan tipe data komposit. Tipe data komposit terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama PL/SQL records, yang kedua PL/SQL collection yang terdiri dari index by table, nested table, dan var array. Tipe data komposit berisi komponen internal dan dapat digunakan berulang-ulang. Kemudian PL/SQL record. PL/SQL record harus berisi satu atau lebih dari data scalar, record, atau tipe data index by table yang disebut field. PL/SQL record mirip strukturnya dengan record pada bahasa generasi ketiga atau third generation language 3GL. PL/SQL records tidak sama dengan baris pada tabel database. PL/SQL records harus diperlakukan kumpulan field sebagai logical unit. Dan PL/SQL record cocok untuk fetching baris data dari tabel untuk pemrosesan. Kemudian membuat PL/SQL record. Dalam membuat PL/SQL record, sintak yang digunakan adalah seperti berikut. Tipe, nama tipe, is, record, di mana di dalamnya ada field declaration yang bisa diisi lebih dari satu field declaration. Kemudian identifier, type name. Di mana deklarasi field adalah sebagai berikut. Field name variable percent type, table column percent type, table percent row type, not null sama dengan default, EXPR. Contoh dari pembuatan PL/SQL record adalah seperti berikut. Dalam contoh ini, deklarasikan variabel untuk menyimpan nama, job, salary, dan dari pegawai baru. Maka sintaknya adalah seperti berikut. Type emp record type. Emp record type adalah nama dari record ini. Type emp record type is record, di mana di dalamnya terdapat last name varchar dengan panjang 25, job ID dengan tipe data varchar dengan panjang 10, salary dengan tipe data number 8 digit di depan koma dan 2 digit di belakang koma. emp record type. Kemudian struktur PL/SQL record. Struktur PL/SQL record field 1, field 2, field 3 dengan masing-masing diikuti dengan tipe datanya masing-masing. Contohnya adalah seperti berikut. Pada field 1 dinamakan employee ID dengan tipe data number dengan panjang 6 karakter. Pada contohnya field 1 berisi value 100. Kemudian field 2 dengan nama last name dengan tipe data varchar 2 dengan panjang 25. Pada contoh ini memiliki value king. Kemudian field 3 dengan nama job ID dan tipe data varchar 2 dengan panjang 10 karakter. Di mana pada contoh ini value-nya adalah add price. Kemudian atribut percent row type.
Atribut ini mendeklarasikan variabel berdasarkan kumpulan kolom pada tabel, database, atau view. Awali %ROI_type dengan tabel database. Field pada record mengambil nama dan tipe data dari kolom atau view dari tabel. Contoh dari atribut %ROI_type. Contoh dari penggunaan atribut %ROI_type adalah seperti berikut. Deklarasikan variabel untuk menyimpan informasi tentang departemen dari tabel departemen. Contoh, depRecord, variabel depRecord yang memiliki tipe data seperti pada tipe data pada tabel departemen. Kemudian contoh yang kedua, deklarasikan variabel untuk menyimpan informasi tentang employee dari tabel employee. Kita dapat melihat variabelnya bernama imRecord dengan tipe data yang sama dengan tipe data pada tabel employees. Digunakan pada contoh ini sintaknya adalah empRecord employees %ROI_type. Kemudian keuntungan penggunaan %ROI_type. Ada beberapa keuntungan penggunaan %ROI_type, yaitu yang pertama, jumlah dan tipe data kolom yang mendasari database perlu diketahui. Yang kedua, jumlah tipe data dalam database mungkin dapat berubah pada saat dijalankan. Kemudian yang ketiga adalah atribut yang berguna ketika kita mengambil data dari sebuah baris dengan statement select. Kemudian index by table. Index by table terdiri dari komponen, yaitu yang pertama adalah primary key dari tipe data binary integer. Kemudian kolom dari tipe data scalar atau record. Index by table dapat meningkat ukurannya secara dinamis karena tanpa constraint atau tidak ada pembatas. Berikut adalah sintak untuk membuat index by table. Sintaknya adalah seperti berikut. Type name. Type name adalah nama dari index by table ini. Kemudian diikuti is table of, diikuti kolom type, variable %type, table kolom %type, not null, table %ROI_type, index by binary integer, identifier, type, name. Contoh dari pembuatan index by table adalah seperti berikut. Deklarasikan index by table untuk menyimpan nama. Contoh seperti berikut. Type, ename table type, di mana ename table type adalah nama dari index by table ini. Is table of employee.lastname %type, di mana tipe datanya berasal dari tabel employee pada kolom last name. Index by binary integer, ename table type. Kemudian struktur dari index by table. Pada unit identifier yang berisi binary integer terdapat nilai 1, 2, dan 3, di mana pada kolomnya dalam kolomnya berisi tipe data scalar. Dalam kali ini berisi varchar 2, di mana pada baris pertama dengan binary integer 1 pada kolom memiliki value Jones. Pada baris kedua
memiliki value Smith, pada baris 3 memiliki value Meduro. Berikut adalah contoh lain dalam pembuatan index by table. Declare type iname type is table of, di mana iname type adalah nama dari index by table ini. Is table of employee.lastname %type, di mana tipe datanya diambilkan dari tabel employee pada kolom last name. Index by binary integer. Kemudian type HyoDate table type is table of date. Ini adalah index by table yang kedua yang memiliki nama HyoDate table type. Index by binary integer. Iname table type. HyoDate table type. Kemudian pada executable log begin iname table 1 sama dengan atau bernilai Cameroon. Kemudian HyoDate table 8 bernilai sysdate plus 7 dan seterusnya, dan diakhiri dengan n. Kemudian menggunakan metode index by table. Dalam index by table terdapat beberapa metode yang dapat membuat penggunaan index by table akan menjadi lebih mudah. Metode-metode tersebut adalah axis, count, first and last, prior, next, trim, dan delete. Index by table of record. Ini adalah contoh lain dari index by table. Dalam contoh ini, definisikan variabel table dengan tipe data yang diizinkan dalam PLSQL. Deklarasikan variabel PLSQL untuk menampung informasi departemen. Sintaksnya adalah seperti berikut. Declare type table type is table of department %row type. Index by binary integer. Depth table type, dan seterusnya. Contoh dari index by table of record. Contohnya adalah seperti berikut. Set server output on. Declare type table type is table of employee %row type. Index by binary integer. Di sini index by table memiliki nama emp table type yang memiliki tipe data seperti pada tipe data pada kolom pada tabel employee. Kemudian variabel myEmpTable memiliki tipe data seperti pada index by record mTable type. Kemudian terdapat variabel lain vcount dengan tipe data number dengan panjang 3 karakter bernilai 104. Kemudian pada executable block dimulai dengan begin, di mana setelahnya di dalamnya terdapat loop for i in 100 vcount, di mana vcount adalah bernilai 104. Ketika syarat looping terpenuhi, maka loop select bintang into my mTable from employees, di mana atau where employee ID sama dengan i. Seleksi ini adalah bertujuan untuk mengambil nilai semua nilai setiap baris ke i, di mana i antara 1 sampai 100 pada tabel employee. Kemudian setelah looping ini selesai, terdapat looping lagi for i in myMTable first myMTable last, di mana myMTable didapat dari looping yang sebelumnya. Ketika syarat looping terpenuhi, loop
DBMS output line yaitu untuk menampilkan, di mana yang ditampilkan adalah myMtable ki.lastName, yaitu yang ditampilkan adalah value dari lastName pada myMtable yang ki. Soal latihan. Soal yang pertama, tulis blok PL/SQL untuk mencetak informasi tentang suatu negara, di mana informasi tersebut diambil dari tabel countries. Keterangan, gunakan perintah define untuk menampung country ID. Lewatkan ke blok PL/SQL melalui variable substitusi SQL+. Gunakan data bertipe record untuk menampung informasi. Gunakan DBMS output line untuk mencetak informasi tersebut. Dan gunakan untuk negara dengan ID CA, DE, UK, US. Jawaban yang pertama untuk country ID CA. Dapat kita lihat pada screenshot hasil percobaan, di mana dalam petunjuk soal tersebut kita diharuskan menampilkan hasil menggunakan DBMS output line. Maka dari itu pertama kita masukkan perintah set server output on. Kemudian yang kedua adalah kita definisikan variabel pCountryID. Untuk yang pertama ini adalah bernilai CA. Kemudian pada PL/SQL block dimulai dengan declare. Yang pertama, dalam declare kita deklarasikan variabel myCountryLeg dengan tipe data yang sama dengan ada pada tabel countries. Kemudian kita deklarasikan vCountryID dengan tipe data varchar 2 dengan panjang 3 karakter, di mana value-nya diambil dari variabel pCountryID yang sudah kita inisialisasi bernilai atau memiliki value CA. Kemudian pada executable block diawali dengan begin. Kemudian kita lakukan seleksi dengan perintah select bintang into my country rec from countries where country ID sama dengan vCountry ID. Perintah ini bertujuan untuk mengambil atau menyeleksi data dari tabel countries dan dimasukkan ke record my country rec yang sudah kita deklarasikan sebelumnya, di mana syaratnya adalah country ID pada tabel countries memiliki value yang sama dengan vCountry ID, yaitu CA. Kemudian kita tampilkan DBMS output line myCountryRec.countryID (2) myCountryRec.countryID, di mana ini untuk menampilkan country ID yang ada pada myCountryRec yang hasil dari seleksi dari tabel country tadi, di mana kita lihat hasilnya adalah CA. Kemudian DBMS output line yang kedua, myCountryRec country name (2) myCountryRec.countryName, di mana ini akan menampilkan country name atau di mana value-nya adalah nama negara dengan ID CA. Yang dapat kita lihat hasilnya adalah Kanada. Kemudian output yang ketiga, DBMS output line myCountryRec region ID (2) myCountryRec.region ID, di mana region ID pada record myCountryRec yang memiliki country ID CA
region ID-nya adalah 2. Dapat kita lihat pada hasil output program ini. Kemudian untuk country ID yang selanjutnya, yang kedua adalah DE. Sintaksnya adalah sama dengan sintaks dalam pada sebelumnya, yaitu CA, di mana pada CA kita definisikan country ID sama dengan CA. Pada DE kita gunakan define country ID sama dengan DE. Begitu juga dengan UK dan US. Di mana ketika country ID sama dengan DE, maka akan kita dapatkan country name adalah Germany dan region ID adalah 1. Sedangkan untuk country ID UK, kita dapatkan country name United Kingdom dan region ID 1. Dan yang di country ID bernilai US, kita dapatkan country name United States of America dan region ID 2. Soal yang kedua. Buat program PL/SQL yang menampilkan nama dari setiap departemen yang ada pada tabel departemen dengan menggunakan index by table. Keterangan: deklarasikan variabel myDepTable berisi index by table yang menyimpan informasi nama departemen sesuai dengan data yang ada pada tabel berikut. Pada tabel berikut terdapat counter 1 sampai dengan 7, di mana pada setiap counter pada kolom departemen ID memiliki value masing-masing 10, 20, 50, 60, 80, 90, dan 110. Petunjuk selanjutnya, jadi dalam tabel departemen ada 7 macam departemen dengan nomor departemen seperti yang tercantum pada tabel tersebut. Gunakan loop untuk menampung semua nama departemen untuk dimasukkan ke dalam variabel myDepTable. Gunakan DBMS output line untuk mencetak hasilnya. Jawabannya adalah sebagai berikut. Mula-mula karena kita gunakan DBMS output line, kita masukkan perintah set server output on. Kemudian pada PL/SQL block, kita deklarasikan yang pertama, mula-mula type DepTable type is table of department name %type. Kita buat table of ini adalah memiliki nama DepTable type yang memiliki tipe data seperti pada tabel departemen pada kolom departemen name, index by binary integer. Kemudian kita buat variabel myDepTable yang memiliki tipe seperti pada index by table DepTable type. Kemudian kita buat variabel vcount dengan tipe data number dan vdepno dengan tipe data seperti pada tabel departemen pada kolom departemen ID. Kemudian pada executable block. Dalam executable block ini kita lakukan select count bintang into vcount from department. Ini digunakan untuk mendapatkan jumlah baris yang ada pada departemen, pada tabel departemen yang kemudian dimasukkan atau disimpan pada variabel vcount. Kemudian setelah ini ada looping for i in 1 vcount loop, di mana pada looping ini looping akan berjalan ketika value i berada pada nilai 1 sampai dengan vcount, di mana vcount adalah hasil dari count pada seleksi pada baris ke-8. Kemudian jika dalam looping terdapat klausa if, ketika i sama dengan 1, maka vdepno sama dengan 10. Ketika i sama dengan 2, maka vdepno sama dengan 20. Ketika i sama dengan 3, vdepno sama dengan 50. Ketika i sama dengan 4,
VDEP0 sama dengan 60. Ketika I sama dengan 5, VDEP0 sama dengan 80. Ketika I sama dengan 6, VDEP0 sama dengan 90. Dan ketika I sama dengan 7, maka VDEP0 sama dengan 110. Kemudian setelah klausa if selesai, terdapat seleksi lagi. Select department name into my table yang ke I from department where department ID sama dengan VDEP0. Seleksi ini bertujuan untuk mengambil value department name dari tabel departemen ketika departemen ID sama dengan VDEP0. Dan hasilnya akan disimpan pada record MyDep table yang ke I. Kemudian end loop. Looping pertama selesai. Kemudian terdapat looping yang kedua. Looping yang kedua ini bertujuan untuk menampilkan setiap baris pada record MyDep table. Di mana loopingnya menggunakan klausa for I in 1.vCount loop DBMS output line MyDep table yang ke I. End loop end. Maka kita dapat melihat hasilnya seperti berikut. Hasilnya ternyata terdapat 7 jenis departemen, masing-masing adalah administration, marketing, shipping, IT, sales, executive, dan accounting. Di mana khusus untuk accounting memiliki lebih dari satu record yang di mana departemen name-nya sama-sama accounting. Soal yang ketiga, modifikasi program PLS Eagle yang dibuat pada soal nomor 2 untuk menampilkan semua informasi pada tabel departemen meliputi nama departemen, dan lokasi departemen. Keterangan gunakan variabel MyDep table yang bertipe index by table untuk menyimpan semua field dari tabel departemen. Gunakan loop untuk menampung semua informasi dan gunakan DBMS output line untuk mencetak hasilnya. Jawabannya adalah seperti berikut. Mula-mula kita deklarasikan table seperti berikut. Type that rec is record. Jadi kita buat sebuah record dengan nama depTrack, di mana dalam record ini terdapat departemen ID dengan tipe data yang sama dengan pada tabel departemen, kolom departemen ID. Kemudian departemen name yang memiliki tipe data sama dengan kolom departemen name pada tabel departemen. Kemudian location ID yang memiliki tipe seperti pada tabel departemen, kolom location ID. Type dep table type. Ini adalah kita mendeklarasikan index by table yang dengan nama dep table type. Di mana sintaks lengkapnya adalah type dep table type is table of depTrack index by binary integer. Kemudian kita buat variabel MyDep table dengan tipe dep table type. Kemudian variabel vCount dengan tipe data number dan VDEP0 dengan tipe data seperti pada kolom departemen ID pada tabel departemen. Kemudian pada executable block dimulai dengan begin, kemudian select count bintang into vCount from department yang berfungsi untuk mengambil mencari jumlah baris pada tabel departemen yang dimasukkan atau disimpan pada variabel vCount. Kemudian kita lakukan looping for I in 1.vCount loop, di mana looping ini berarti ketika I bernilai 0
antara 1 sampai dengan vcount. Jika ya, maka loop. Jika i sama dengan 1, maka vdepno sama dengan 10. Jika i sama dengan 2, vdepno sama dengan 20. Jika i sama dengan 3, vdepno sama dengan 50. Jika i sama dengan 4, vdepno sama dengan 60. Jika i sama dengan 5, vdepno sama dengan 80. Jika i sama dengan 6, vdepno sama dengan 90. Jika i sama dengan 7, vdepno sama dengan 110. And if. Kemudian kita lakukan seleksi lagi, select department ID, department name, location ID into my table 1. Into my table I, my table yang ke I, from departments where department ID sama dengan vdepno. Ini berfungsi untuk mengambil value department ID, department name, location ID dari tabel departemen yang akan dimasukkan pada record my dep table yang ke I. Kemudian looping yang pertama selesai. Kemudian dilakukan looping yang kedua untuk menampilkan hasil dari seleksi yang kedua pada looping yang pertama tadi, di mana kita dapat lihat hasilnya yang ditampilkan adalah dbms output line my table yang ke I dari my table yang ke I kolom departemen ID, my table yang ke I kolom departemen name, my table yang ke I kolom location ID, di mana hasilnya adalah seperti berikut. Pada record yang pertama, departemen ID 10, departemen name administration, location ID 1700. Pada record yang kedua, departemen ID 20, departemen name marketing, location ID 1800. Pada record yang ketiga, departemen ID 50, departemen name shipping, location ID 1500, dan seterusnya. Bagian ini adalah akhir dari praktikum hari keempat. Terima kasih.